Halo teman-teman, kali ini saya dan David akan menjelaskan tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme, khususnya untuk perlawanan Goa, rakyat Riau angkat senjata, orang-orang Cina berontak, dan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Topik pertama yang akan kami bahas adalah perlawanan Goa. Setelah Malaka jatuh ke tangan Belanda, VOC semakin ingin menguasai kawasan Goa. Namun Raja Goa ke-16, Sultan Hasanuddin menolak bekerja sama. Sementara itu, Cornelis Spelman melancarkan politik adu domba untuk menghancurkan kerajaan Goa, Lune, Sopeng, Wajo, dan Buton agar saling berselisih. Pada tanggal 24 November 1666, Spelman bersama pasukannya berangkat dari Batavia memimpin ekspedisi penyerangan Sembopu untuk menghancurkan kerajaan Goa. Pada tanggal 21 Desember 1666, armada komando Belanda di bawah pimpinan Spelman menyerang benteng Sembopu, benteng Ujung Pandang, dan benteng Panakukang. Armada Spelman datang dari pantai dan menyerang benteng ini. Namun, pasukan Makassar di bawah Kesultanan Hasanuddin dapat menghalau pasukan Spelman dan mempertahankan benteng Sembopu. Setelah 40 hari 40 malam diserang, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya gagal mempertahankan benteng dan istana. Sultan Hasanuddin pun kesulitan hingga seluruh pemukiman di dalam benteng rata dengan tanah. 18 November 1667, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya. Dalam perjanjian tersebut berisi bahwa Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Goa harus membayar biaya perang. Selanjutnya dalam perjanjian tersebut diantaranya berisi bahwa hanya 2 benteng yang dapat diselamatkan atau tidak boleh dihancurkan, yaitu benteng Sembopu dan benteng Fort Rotterdam. Setelah peristiwa ini, Spelman diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC dan mengubah nama benteng Ujung Pandang di sebelah utara Sembopu menjadi Fort Rotterdam. Topik kedua adalah rakyat Riau angkat senjata. Samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau dengan cara divide et impera. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu kerajaan yang melancarkan perlawanan adalah Siak Sri Indrapura. Dari tahun 1723 sampai 1744, Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dari kerajaan Siak Sri Indrapura memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan dengan mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Dengan suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah dari tahun 1746 sampai 1760. Raja Muhammad Abdul Jalil Muzaffar menunjuk Raja Indra Pahlawan, anak dari Raja Lela Muda, sebagai komandan perang. Pada tahun 1751, perang berkobar antara kerajaan Siak melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak dengan cara mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini merupakan pukulan bagi Siak. Oleh karena itu, kerajaan Siak segera mempersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan, pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini, Siak diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang dilengkapi dengan perlengkapan perang secukupnya. Pada tahun 1752 sampai 1753, terjadilah pertempuran sengit di Pulau Guntung yang berlangsung hampir 1 bulan. Sementara VOC terus mendatangkan bantuan karena banyak korban yang terjatuh. Karena pasukan Siak sulit menembus benteng VOC, Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad memberi komando untuk pasukannya kembali mundur ke Siak.
Setelah mundur kembali ke Siak, Sultan Siak bersama para panglima dan penasihatnya mengatur siasat baru. Mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. VOC setuju dengan ajakan damai ini dan perundingan ini diadakan di Loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru dimulai, Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode kepada anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di Loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan, sekalipun belum berhasil mengusir VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya, Raja Indra Pahlawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Kemudian terdapat pemberontakan orang-orang Cina. Dalam masa pemerintahan VOC, kota Batavia mendatangkan banyak orang-orang Cina dari Tiongkok yang memajukan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan kota-kota sekitarnya. Namun, banyak orang-orang Cina ini miskin dan beberapa sampai menjadi pencuri. Oleh karena itu, kebijakan untuk membatasi imigran Cina dikeluarkan. Dan sekarang orang-orang Cina memerlukan surat izin pemukiman bernama permisi breves atau sering disebut surat pas. Hanya saja untuk membuat surat izin cukup mahal dan orang-orang yang tidak mampu membuatnya ditangkap atau melarikan diri. Dan yang melarikan diri ini memberontak. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia yang ditafsirkan sebagai gerakan pemberontakan orang-orang Cina. VOC melakukan sweeping dengan memasuki rumah-rumah dan membunuh orang-orang Cina. Tetapi ini hanya memperkuatkan perlawanan orang-orang Cina, apalagi yang di pesisir Jawa yang tumbuh dengan dukungan dari para bupati di pesisir dan Raja Pakubuwana II. Dan ini memungkinkan orang-orang Cina untuk menyerang benteng VOC di Kartasura. Sayangnya, VOC meningkatkan kekuatan dan persenjataan dan memadamkan pemberontakan-pemberontakan. Dan Raja Pakubuwana II akhirnya membuat perundingan damai dengan VOC. Terakhir terdapat perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Raden Mas Said dinaikkan menjadi Gandek Keraton atau pegawai rendahan di Istana Mataram dan meminta untuk naik jabatan. Hanya saja permohonan tersebut ditolak dengan hinaan dan tuduhan berkaitan dengan membantu pemberontakan orang-orang Cina. Setelah menyaksikan sikap keluarga Kepatihan dan kekecewaannya terhadap kerjasamanya dengan VOC, Raden Mas Said berniat untuk memberantas VOC. Ia menyusun kekuatan dan mendapat dukungan atas perlawanannya. Beliau dapat memperoleh kemenangan sampai Raja Pakubuwana II mengumumkan hadiah sebidang tanah di Sukowati, sekarang Sragen, untuk memberantas perlawanan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwana II, berhasil memadamkan pasukan Raden Mas Said. Namun, dia tidak mendapat hadiah yang dijanjikan. Terjadi konflik di antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwana II, di mana terdapat sebuah pertemuan terbuka di Istana Pakubuwana II, di mana Pangeran Mangkubumi sadar bahwa VOC sudah terlalu terlibat. Pangeran Mangkubumi sekarang bekerja sama dengan Raden Mas Said untuk melawan VOC dan bersepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Pada saat itu, Pangeran Mangkubumi memiliki 13.000 prajurit termasuk 2.500 kavaleri. Raden Mas Said akan bergerak di bagian timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun Ponorogo dengan pusatnya Sukowati. Sedangkan Pangeran Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta terus ke barat dengan pusat di Hutan Beringin dan desa Pacetokan, dekat Pleret, termasuk daerah Yogyakarta sekarang. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berhasil meraih kemenangan demi kemenangan hampir di seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 1749 terdengar bahwa Pakubuwana II sakit parah dan tercapailah sebuah perjanjian dengan VOC yang memberikan kerajaan Mataram kepada VOC dan penobatan raja selanjutnya ditanggung jawab VOC. Saat perjanjian ditandatangani terjadi vakum posisi raja yang diisi oleh Pangeran Mangkubumi setelah dinobatkan di Desa Kabanaran.
Karena kemenangan-kemenangan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, Van Hogendorp yang bertanggung jawab menangani perlawanan untuk VOC mulai putus asa. Setelah beberapa pergantian dari pemerintahan VOC, perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir dengan perjanjian Giyanti dengan bujukan penguasa VOC yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Giyanti. Isi pokok perjanjian Giyanti adalah bahwa Mataram dibagi dua, wilayah bagian barat Yogyakarta diberi kepada Pangeran Mangkubumi yang berkuasa dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I, dan bagian timur Surakarta tetap dikuasai oleh Pakubuwana III dengan sebutan Kasunanan Surakarta. Perlawanan Mas Said berakhir dengan perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang berisi mengenai pengangkatan Mas Said menjadi penguasa sebagian wilayah Surakarta dengan sebutan Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.